A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita baca kitab Al-Hikam Mutiara Hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mutiara Hikmah ini berkaitan dengan bagaimana memantapkan keyakinan kita kepada Allah, mengelola hati dan berakhlak yang baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Mutiara Hikmah yang akan kita baca berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Arif nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsik. Terjemahnya, arif nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari memprediksi, mengurus segala macam tentang sesuatu yang engkau inginkan. Boleh kita ngurus, tetapi jangan terlalu, karena kata ulama ini, faman qama bi ghairuka anka, apa yang sudah dikerjakan oleh selain kamu untuk kamu, la takum anta li nafsik, jangan kamu kerjakan karena itu bukan tugasmu. Artinya tugas yang sudah ditanggung oleh Allah, yang dijamin oleh Allah, sudah serahkan kepada Allah. Kamu jangan bermacam-macam. At-tadbir, memprediksi. Kadang-kadang kita kan punya rencana, kita prediksi tahun depan itu akan begini. Silakan memprediksi. Ya, tetapi lagi-lagi apa yang sudah dikerjakan untuk kamu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulama menyebutkan prediksi itu ada 3 macam. Ada yang memang seharusnya kita melakukan prediksi, ada yang tidak baik, dan ada yang boleh. Ada yang seharusnya dilakukan, ada yang baik, dan ada yang tidak boleh. Maka jamaah sekalian dirahmatullah, apa sih prediksi itu? Kata Syekh Ar-Razuq, takdiru su'unin yakunu alaiha fil mustaqbal bima yukhafu au yurja bil hukmi la bita'wid, yaitu menetapkan segala sesuatu di masa yang akan datang, di mana sesuatu yang akan datang itu bisa saja ditakutkan atau diharapkan. Tahun 2026 itu kita punya prediksi, punya harapan. Ada yang kita berharap benar-benar, tapi ada sesuatu yang kita takutkan. Apalagi dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Kalau bapak-bapak mengikuti berita di media sosial itu, tahun 2026 Indonesia kacau. Ada demo besar-besaran menggulingkan pemerintah. Itu prediksi. Boleh-boleh saja prediksi.
Urusan ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang namanya tadbir, memprediksi. Kalau prediksi itu, jemaah sekalian, berkaitan dengan urusan akhirat, bagus. Kita memprediksi tahun 2026, saya prediksi saya bisa berangkat haji umpamanya. Walaupun ibadah haji sekarang ini sudah sulitnya luar biasa. Kemarin tuh bermasalah, ada namanya haji apa itu furoda itu. Banyak duit hilang melayang. Ya. Maka ada yang prediksi menggunakan tanda-tanda, ada yang menggunakan tekad. Jamaah sekalian dirahmatullah. Fakta doa kalamu anna tadbir ala salah satu aksam. Ketika Syekh ini mengatakan bahwa memprediksi itu adalah sesuatu hal yang biasa, tetapi di sini dibagi menjadi 3 macam. Qismun madmun, ada prediksi yang tercela. Yang kedua, wa qismun matlub, ada prediksi yang memang seharusnya dilakukan. Wa qismun mubah, dan sesuatu yang dibolehkan. Fa'amal qismul madmum, adapun prediksi yang tercela, fawalladhi yashabul jazmu wat tasmim sawa'un kana dinyan au dunyawiyan lima fi min qallatil adab, yaitu memprediksi sesuatu yang seakan-akan dia sudah memastikan, pokoknya pasti deh, pasti. Kan ada yang memprediksi, menjamin, saya jamin. Itu yang madhum, tercela. Maka ketika kita punya harapan, kemauan kita kuat, harapan kita kuat, ajaran Rasul katakan ikuti insya Allah. Nah, yang tercela itu tadi, percaya pede, terlalu pede, seakan-akan di belakang itu tidak ada kekuasaan Allah. Itu yang madhum, tidak diizinkan karena qillatul adab, tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang model kayak gini nih membuat kita capek. Nah, itu jamaah sekalian dirahmatullah. Nah, disinilah quote atau kata mutiara hikmah tadi, kalau yang sudah diurusi Allah, sudah serahkan saja kepada Allah, jangan ikut-ikut. Maka setelah kita berencana, serahkan kepada Allah. Yang kedua, al-qismul matlub, prediksi, perencanaan yang matang. Al-matlub, memang seharusnya dilakukan. Fawama tadbiru ma kullifat bihi minal wajibat wa ma nudibat ilaihi minat ta'at ma'atafidil masyiyah wan nadrah wan nadar ila qadrillah, yaitu memprediksi rencana kita, merancang, lalu kita ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan ketaatan. Itu yang memang harus dituntut. Maka orang-orang yang ingin ibadahnya bagus itu harus punya rencana. Yang ingin pekerjaan bagus harus rencana, tidak boleh dadak-dadakan. Apalagi semua yang kita kerjakan, di mana pekerjaan apapun asal tidak melanggar aturan Allah, atau bisa saja ada contoh dari Rasulullah, tidak dilarang, maka pekerjaan-pekerjaan ini jatuhnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan setiap yang kita langkahkan, yang kita lakukan, ini adalah ibadah. Kerja, ibadah. Cari rezeki, ibadah. Berdagang, ibadah. Harus pakai perencanaan. Jadi terkait dengan kewajiban, bukankah kita mencari rezeki itu adalah wajib? Kalau sudah wajib berarti kan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan, dosa. Maka ini juga harus dipakai perencanaan, tadbir. Itu yang wajib. Yang sunnah juga. Oh, tahun 2026 kalau saya punya niat ingin berkorban, itu direncanakan dari saat ini kita menabung. Nah, itu yang namanya tadbir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini
Rasul menyatakan niatul mukmin khairun. Kalau kita sudah niat tadi, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala. Kalau benar-benar terjadi, pahalanya double. Kalau enggak, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala. Yang ketiga, yaitu al-qismul mubah, yang dibolehkan, fahuwa at-tadbir fi amrin dunyawiyyin aw tabi'iyyin ma'at tafwidil masyiah. Yaitu kita merancangkan hal-hal yang boleh. Boleh apa? Ya apa saja. Tahun depan saya mesti ganti motor umpamanya. Itu kan boleh, mubah. Tahun depan rumah diperbaiki, itu mubah. Hal-hal yang mubah itu boleh, tetapi lagi-lagi sandarkan sesudah itu insya Allah. Nah, itulah jamaah sekalian. Jadi kalau semuanya itu kita sandarkan kepada Allah, kita tidak akan capek. Kalau tidak tercapai, Allah belum mengizinkan. Maka orang-orang yang capek hati itu adalah memaksakan kehendak harus ada. Padahal yang mengadakan itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah serahkan kepada Allah, tidak ada capek. Tetap legowo, tetap ikhlas. Allah belum mengizinkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah quote kata mutiara, sedikit tapi insya Allah bisa memberikan kehidupan kita menjadi jauh lebih tenang dan lebih damai dalam menghadapi kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.